Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang dilakukan Bandar saat pasar saham ambrol atau hancur seperti sekarang, yang kemarin sampai trading halt 5% penurunannya. Ini nanti Anda pelan-pelan, agak lama, jadi santai aja. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Ini IHSG ya. Jadi kemarin mengalami kontraksi yang luar biasa. Semuanya sedih, termasuk saya juga. Sedihnya luar biasa. Satu hari itu turun bisa sampai 5%, kemudian berhenti, turun lagi sebelum naik, sehingga penurunannya 3,8%. Ini kemarin ya riwayatnya. Turun drastis, ceklek ya. Ini waktu itu trading halt, ini ceklek turun, tarik lagi. Nah, jadi paniknya luar biasa. Saya yakin paniknya luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh big money ya saat keadaan seperti ini? Kalau retail udah pastilah panik, banyak yang jual ya. Mari kita lihat dari catatan Stockbit ini ya. Saya dapat dari Stockbit. Ini adalah saham-saham dengan market cap besar dan mengalami penurunan yang cukup lumayan dalam. Dan saham-saham ini perlu diingat ya, ini market cap-nya luar biasa gede loh. Kalau market cap besar, maka pada akhirnya adalah IHSG rontok. Ya, penopangnya itu kan BCA, BRI, Mandiri, terus BNI. Kemudian sekarang grup PP itu juga jadi penopang. Nah, kalau misalkan BCA 3%, BMRI 3%, BRI turun sampai hampir 4%. Kemudian grup PP seperti BRAND, BRPT itu turunnya 15-11%, ya otomatis lah cuan ini 11%, otomatis turun sampai 5%. Nah, pertanyaannya gini biasanya, apakah mereka nyerok? Ya, itu biasanya yang jadi pertanyaan, karena biasanya kan orang menganggap gini, retail buang, bandar ambil gitu. Jawabannya adalah ini yang mereka beli ya. Saya anggap bandar asing lah, udahlah, saat sekarang ini sulit untuk mengatakan bandar itu bukan asing, karena mereka yang membuat IHSG itu hancurnya bukan main. Yang mereka akumulasi ya, versi kami ini, ingat ya, versi kami ini saham yang saat ini memang, sekali lagi memang, itu punya potensi bagus. Goto laporan keuangannya sangat membaik ya, dia memangkas rugi dengan cukup besar. Telkom walaupun belum keluar laporan keuangan, tapi sudah banyak berita mengatakan kinerjanya untuk internet itu oke. Unilever itu kami udah pernah bahas karena mau bagi dividen besar. JPFA tentang ayam-ayaman, sentimen positif, Anda tahu, makanan bergizi gratis ya. Raja deh sama minyak ini yang mereka net foreign buy ya, yang mereka beli. Artinya sekali lagi, saham-saham yang turun dalam itu tidak mereka beli. Apa yang mereka lakukan? Jadi ditambah ketakutan, tambah ketakutan lagi, tambah ketakutan lagi. Jadi buat ambrol sekalian gitu. Ya, jadi misalkan Anda berada di saham-saham ini, saya mengatakan biasanya cicil pelan-pelan. Ya, jangan one shot. Anda menganggap ini murah, nggak bisa. Ya, jadi yang bandar lakukan itu sebetulnya adalah ketika pasar turun, mereka akan membuat semakin retail takut. Caranya bagaimana? Gelontorkan lagi, buang semuanya. Ya, BBCA, BMRI ini yang dibuang ya, net foreign sale-nya luar biasa. Kalau ini semuanya turun, ya sudah, pasar yo anjloknya bukan main ya. MAPI juga. Nah, ini juga ya, Anda bisa lihat brand, PTRO, cuan, aduh, BPT minusnya coba 15%, gila 15 dan lain sebagainya. Ini luar biasa.
luar biasa. Nah, pertanyaan gini, apa sebenarnya yang Bandar inginkan? Apa mereka tidak mikir rugi? Mereka udah hitung-hitungan ya. Tapi yang Bandar inginkan itu seperti ini. Jadi IHSG saat ini ya, saat ini itu penopangnya adalah big banks, itu udah pasti. Grup PP ya. Saat ini tuh grup PP, market capnya sangat sangat besar. Kemudian saham over value, banyak saham over value ini. Di antaranya adalah PANI ya. Versi kami, ingat versi kami tidak menjelekkan yang pegang, tapi versi kami secara value sudah over value. Yang mereka inginkan adalah ketika ini dirontokkan 1, 2, 3 ini dirontokkan, maka IHSG kan jatuh. IHSG yang dipenuhi dengan retail maka akan menciptakan kepanikan yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Saya yakin teman-teman panik lah, sama saya juga panik luar biasa. Ya. Nah, saya pernah membahas ini saham overvalue PANI ini dengan judul belajar bandarmologi dari saham PANI. Yang intinya waktu itu saya mengatakan bandar itu butuh exit strategi. Ya, makanya saya mengatakan belajar bandarmologi. Nggak enak lah saya ngomong misalkan ini mau longsor, janganlah. Nanti saya dianggap benci lagi sama satu saham. Enggak, makanya saya mengatakan ini belajar bandarmologi. Nah, PANI itu turun sampai 9.000. Dan yang menarik ya, lagi-lagi itu masih sama. Memang ini luar biasa menurut saya, saham ini luar biasa. Luar biasa dari sisi holdernya. Anda lihat ini. Yang buang AKYUMGLGZP ini ya Anda tahu lah big money. Yang nambung ya YPCCXL ya Anda tahu lah. Ya, mayoritas bagaimana ditampung sama siapa. Jadi seperti itu. Ya. Mereka buang biar turun menciptakan kepanikan. Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah panik, ya kan? Kalau sudah panik, apa yang kemudian terjadi? Ini kan IHSG yang banyak retail itu kemudian panik. Ingat ya, asing itu secara komposisi personal atau pelaku di pasar modal itu sangat sedikit sekali. Tapi secara dana itu lebih daripada 40%. Itu pernah saya bahas ini dari media, memang datanya seperti itu. Sehingga secara jumlah orang retail sangat banyak, tetapi jumlah dana tidak begitu besar. Ketika sudah ini jeblok, apa yang terjadi? Panik kan? Kalau sudah panik, apa yang terjadi? Panik selling pasti. Dan kalau sudah panik selling, ini mending kalau dananya bukan dana margin. Ada dan banyak retail itu menggunakan margin. Kalau sudah margin call, apa yang dilakukan? Ya buang semua saham. Ya, harus dijual. Kalau enggak ya for sale nanti. Jadi walaupun saham yang kita cintai tetap harus kita buang. Inilah yang membuat saham-saham walaupun bagus itu rontok. Ini memang cara big money untuk mereset pasar modal ya. Ya, memang ada faktor ekonomi buruk dan lain sebagainya. Kalau di riset seperti ini apa yang terjadi? Mereka akan dapatkan harga bawah lagi dari saham-saham yang bagus. Ingat, di saham-saham yang bagus. Nah, ketika semua saham dibuang, saham 1, saham 2, saham 3, saham 4, saham 5, udah blang, rontok kan semuanya. Baru bandar bereaksi. Ya pungut satu. Kalau sekarang di saham-saham bagus sih udah mulai. Saham bagus itu maksudnya per PBV-nya rendah, net profitnya growth itu sudah terjadi. Tapi di saham-saham yang big caps yang menjadi penopang IHSG, terus dihabisi terus menerus. Sedih. Enggak hanya Anda yang sedih, saya juga sedih. Ya walaupun misalkan saya punya foto di big bank itu tidak begitu besar, kecil, tapi ya tetap sedih lah. Nah, kalau sudah bandar bereaksi seperti ini, maka ya apa yang terjadi oleh retail itu putus asa. Udahlah. Ini terjadi biasanya itu ada 5 tahun, kadang 10 tahun. Ya, kalau Anda bertanya, ini sampai berapa harga IHSG? Ya masih punya potensi terus turun. Kalau Anda bertanya sebabnya apa? Terutama karena keadaan pemerintah ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena saat sekarang saya hanya mengatakan apa yang dilakukan bandar saat pasar ambrol. Jadi intinya
mereka akan buat lebih ambrol lagi. Kemudian retail akan panik sellingnya luar biasa. Maka kemudian semua saham-saham bagus juga rontok. Ketika sudah putus asa, sudah darah ada di mana-mana, barulah mereka pelan-pelan untuk mengambilnya kembali. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat ya sharingnya. Kalau saya salah, ya cantumkan aja di kolom komentar. Kalau Anda bertanya, loh kemarin merekomendasikan cicil beli pelan-pelan. Iya, pelan-pelan di saham yang bagus-bagus, bukan saham yang over value yang lagi jatuh. Dan sekali lagi bukan langsung banyak gitu, enggak, pelan-pelan cicilnya. Jadi karena ya kita nggak tahu sampai kapan turunnya, sampai berapa kita nggak tahu ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Tetap semangat ya. Beginilah pasar modal, kita jangan sampai kuat untuk menghadapi saham yang naik, tapi juga kita harus kuat untuk menghadapi saham yang turun. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.